Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tapers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap produktif. Baik, saya Citra Fitri Kholidia. Kali ini saya bersama orang spesial dan tentu program podcast kita sangat spesial. Selamat pagi Prof. Mustaji. Selamat pagi Bu Citra. Baik, saya bersama dengan Profesor Dr. Mustaji MPD. Beliau adalah Koordinator Program Studi S3 Teknologi Pendidikan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Citra. Alhamdulillah. Ya. Baik Prof. Sebelum kita mengulik lebih jauh tentang program studi S3 Teknologi Pendidikan, bisa diceritakan Prof kepada audiens bagaimana program studi S3 Teknologi Pendidikan di UNESA? Ya, program studi S3 Teknologi Pendidikan di UNESA merupakan salah satu program studi yang saat ini sudah terakreditasi unggul berdasarkan akreditasi PAN PT 9 kriteria. Jadi sebelum ada LAMDIK sudah S3TP sudah unggul. Nah, yang S3TP saat ini adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA Surabaya yang semester sebelumnya berada di pasca sarjana, tetapi terhitung semester genap 2002-2003 sudah terintegrasi di Fakultas Ilmu Pendidikan. Oh, baik. Untuk mendaftarnya Prof, bagaimana? Baik Bu Citra, jadi pendaftaran mahasiswa baru program studi S3 Teknologi Pendidikan sudah dibuka mulai bulan Maret ini, jadi tepatnya mulai tanggal 13 Maret 2023 sudah mulai dibuka pendaftaran program studi S3 Teknologi Pendidikan. Dan nanti gelombang 2 pada bulan Mei, kemudian gelombang 3 pada bulan Juni. Tapi karena animo masyarakat untuk mendaftar di program studi S3TP itu sangat banyak dan kuotanya terbatas, saran saya teman-teman sudah mulai mendaftar mulai gelombang pertama yang bisa dimulai kemarin sejak tanggal 13 Maret 2023. Oke, wah sudah dibuka ya ternyata Prof sudah, ya. Citra, baik, bisa segera nih teman-teman bisa join dengan kami di program studi S3 Teknologi Pendidikan. Nah, untuk syaratnya Prof ya, ketika akan mendaftar tentu ada syarat-syarat tertentu. Nanti teman-teman sebelum mendaftar silahkan membuka di link pendaftaran mahasiswa baru UNESA Surabaya pada teks yang mungkin tersedia di bawah ini. Tag link pendaftaran mahasiswa baru UNESA. Di situ untuk S3TP itu kan artinya begini. Syarat yang pertama, mahasiswa itu menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai untuk jenjang S1 dan S2. Jadi tidak hanya S2 saja tapi S1 dan S2. Jadi fotokopi ijazah dan transkrip untuk pendidikan sebelumnya S1 dan S2. Yang kedua, teman-teman menyerahkan fotokopi kemampuan berbahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris minimal berapa? Kita tidak membantu ya. Nanti ada skornya. Kalau 500 sekian dan seterusnya silahkan dibaca di ketentuan penerimaan baru itu. Kemudian syarat yang ketiga, teman-teman nanti menyerahkan surat rekomendasi. Ya, surat rekomendasi itu akan bisa diunduh setelah teman-teman bisa mendaftar itu. Nah, 2 orang. Rekomendasi bisa dari atasannya bagi teman-teman yang sudah bekerja, bisa juga dari dosen pembimbing tesis atau pembimbing skripsi saat menjadi mahasiswa S1 maupun di S2. Kemudian yang berikutnya, teman-teman diminta menyerahkan ide penelitian. Ide penelitian yang nanti kira-kira saat menyelesaikan disertasi itu tentang apa yang didisertasikan. Jadi semacam proposal disertasi aja,
ada judulnya apa, rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, metodologinya bagaimana, itu saja. Kemudian yang terakhir adalah menyerahkan tentang publikasi ilmiah yang ditulis dan sudah diterbitkan. Okay. Alhamdulillah kalau misalnya publikasi ilmiah itu jurnal dari jurnal internasional berreputasi. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, jurnal internasional boleh, jurnal yang ditulis Sinta juga 1 atau 2 atau 3 juga boleh. Oke, ternyata mudah sekali syarat pendaftarannya. Jadi tidak terlalu memberatkan bagi calon mahasiswa ya Prof ya. Betul Bu, ini saya sampaikan lupa. Jadi yang mendaftar di S3TP tadi bisa yang berlatar belakang teknologi pendidikan S1, S2 TP maupun yang tidak berlatar belakang S1 dan S2 teknologi pendidikan. Baik, berarti dari semua ya. Dari semua bidang keilmuan bisa. Hanya bedanya nanti teman-teman yang berlatar belakang S1 dan S2 TP itu tidak ada mata kuliah matrikulasi, sedangkan yang tidak berlatar belakang mendapat mata kuliah matrikulasi. Dan itu diberikan secara gratis. Banyak ternyata Prof ya keuntungannya ketika kita join di S3 Teknologi Pendidikan. Oke, selanjutnya Prof, ketika kuliah kan pasti akan tanya calon mahasiswa, saya akan memperoleh gelar doktor itu berapa SKS sih kayak gitu. Betul Bu Citra. Jadi karena tadi S3TP itu ada yang pendaftar berlatar belakang bidang teknologi pendidikan, ada yang tidak berlatar belakang teknologi pendidikan. Bagi yang berlatar belakang S1, S2 teknologi pendidikan cukup dengan 42 SKS. Tapi bagi yang tidak berlatar belakang S1 dan S2 TP, maka ada mata kuliah matrikulasi tadi sekitar 4 sampai 6 SKS, sehingga mereka akan memprogram mata kuliah itu selama 48 SKS. Dan 48 SKS itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu 2,5 sampai 7 tahun. Harapan saya sih makin cepat makin selesai. Baik. Begitu. 2,5 udah bisa lulus ya Prof ya. Wah, jadi gelar dokter sudah bisa. Sudah mendapat gelar dokter dalam bidang teknologi pendidikan. Oke, baik Prof. Nah untuk masuk Prof ya, biasanya ditakuti itu kayak proses pembimbingan disertasi ya Prof ya. Ya mungkin bisa disampaikan ke audiens di luar sana, sebenarnya tidak takut, jangan takut untuk lulus gitu ya Prof ya. Bagaimana prosesnya itu? Betul Bu Citra, ini kadang-kadang itu teman-teman kalau mau kuliah S3 itu takut duluan begitu. Kuliahnya bagaimana, dosennya mungkin begini begitu ya. Kalau S3TP alhamdulillah dosennya kan masih muda-muda, familiar dengan para mahasiswa. Jadi kalau kita itu kan S3 itu kan lebih banyak ke pendampingan, bukan mengajarkan pendampingan. Jadi saya sering mengatakan bahwa tugas saya mengantarkan Bapak Ibu meraih gelar doktor dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, kuliahnya tadi bisa 48 SKS, bisa pembelajarannya, bisa luring, bisa daring, bisa kombinasi luring dan daring, sehingga disebut dengan istilah hybrid learning, ada yang menyebut dengan blended learning. Jadi ada mata kuliah yang memang perlu di online kan, ada juga yang di offline kan, tapi bisa juga yang di blended kan, tergantung pada karakteristik mata kuliah itu. Baik, terkait dengan pembimbingan disertasi tadi Prof ya, bagaimana proses yang selama ini dilakukan Prof? Baik Bu Citra, jadi saya tadi kan memprogram supaya mahasiswa itu dengan 2,5 tahun bisa meraih gelar doktor. Sehingga mulai semester 2 itu promotor dan co-promotornya sudah diberikan kepada para mahasiswa. Biasanya awal semester 1 saya sudah mengajukan nama promotor dan co-promotor. Nanti saya ajukan kepada dekan, kemudian semester 2 dekan sudah menerbitkan SK promotor dan co-promotor. Bagaimana pemilihan promotor dan co-promotor? Yang biasa saya lakukan adalah mahasiswa saya minta mengajukan nama promotor dan co-promotor. Kemudian menuliskan kira-kira tema disertasinya apa. Nah, nanti saya rundingkan dengan para teman-teman dosen. Kalau temanya tentang model pembelajaran, cocoknya Pak ini promotornya, co-promotornya ini.
Kalau tentang ini maka cocoknya promotornya ini dan sesuai dengan bidang roadmap penelitian para dosen itu. Sehingga itu yang saya maksudkan untuk mempercepat proses bimbingan disertasi. Selanjutnya bagaimana proses bimbingan disertasinya, Prof? Jadi bimbing artinya begitu sudah SK pembimbing disertasi terbit atau SK promotor dan kopromotor sudah ada, maka para mahasiswa sudah bisa melakukan bimbingan disertasi pada promotor dan kopromotornya itu. Nah, bimbingan bisa dilakukan secara offline, bisa juga secara online, tergantung pada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosennya itu. Kemudian setelah bimbingan nanti kalau kedua promotor dan kopromotornya sudah setuju, berikutnya dilaksanakan ujian proposal disertasi. Ujian proposal disertasi tergantung lagi, bisa online, bisa offline. Saya sih mendesain offline, tapi kalau misalnya mahasiswanya dari Papua atau dari Medan, dari Aceh yang sekiranya itu ada hambatan transportasi, ujian proposal disertasi bisa dilakukan secara online begitu. Nah, setelah banyak itu sekali ya, Prof. Berikutnya setelah direvisi proposalnya, mahasiswa bisa mengumpulkan data ke lapangan. Setelah selesai, berikutnya nanti baru tahapan ujian kelayakan. Setelah kelayakan, dinyatakan layak, baru layak. Berikutnya nanti dilanjutkan dengan ujian tertutup dan terbuka. Di S3TP itu ada keunikan, Bu Citra. Jadi ujian terbuka itu kan syarat untuk ujian tertutup dan terbuka itu kan mahasiswa harus memiliki minimal 1 artikel jurnal internasional bereputasi. Betul. Ya, tapi kalau misalnya mahasiswa itu punya 2 artikel jurnal internasional bereputasi, maka bisa memilih. Mau ujian terbuka tidak juga Jadi artinya apa? Bagi yang tidak menempuh ujian terbuka, maka penggantinya adalah 2 artikel jurnal internasional bereputasi itu. Tapi pengalaman kemarin tuh karena yang kuliah di S3TP itu kan banyak pejabat, banyak orang-orang yang sudah mapan itu meskipun sudah punya 2 artikel jurnal internasional bereputasi masih pengen ujian terbuka karena dia ingin mempromosikan kedoktorannya itu dalam bidang teknologi pendidikan. Oke, baik. Menarik sekali, Prof. Banyak keunggulan yang bisa didapatkan selain tadi bisa kuliah 2,5 tahun ya, Prof, ya, untuk gelar doktornya, kemudian proses pembimbingan yang juga dipantau secara masif oleh koordinator prodi, dan juga ada fleksibilitas dalam moda ujian maupun perkuliahan. Jadi tadi bisa daring, bisa luring, ataupun hybrid, atau bisa kita kenal dengan blended. Wah, ini adalah suatu keistimewaan sebenarnya, Prof, yang hanya bisa didapat di S3TP ya, Prof, ya. Ya rugi kalau kita tidak ikut bergabung di sini. Sudah. Bagi teman-teman yang kuliah di S3 Teknologi Pendidikan itu kan sangat diberikan kemudahan, dosennya juga mudah untuk bisa membuktikan bahwa kuliah di S3TP itu adalah membahagiakan. Mungkin bisa teman-teman mendengarkan atau menyaksikan testimoni mahasiswa S3TP angkatan 2021 seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazirwan Aji Wibowo, S3 MSI, adalah mahasiswa S3TP angkatan 2021. Saya adalah anggota Polri dengan pangkat saat ini Brigadir Jenderal Polisi. Saya mengambil mata kuliah S3TP dilatar belakangi sebagian dari masa dinas saya berada di lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian dan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Habibah, Wakil Bupati Gresik, yang juga mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan. Mungkin yang terakhir, Prof Musaji, untuk closing statement ada yang bisa disampaikan kepada audiens kita sehingga semuanya beramai-ramai nih, Prof, ikut join ke S3TP UNESA. Terima kasih Bu Citra. Jadi kepada guru, kepada dosen yang ingin atau kepada pengelola pendidikan
teman-teman yang ada di dunia usaha, di industri, di lembaga pelatihan yang pengen meningkatkan kompetensinya dalam bidang teknologi pendidikan, silahkan mendaftarkan diri di program studi S3 Teknologi Pendidikan. Dan saat ini sudah tersedia beasiswa pendidikan Indonesia. Bagaimana mendaftar ke S3TP untuk memperoleh beasiswa, silahkan dibaca di teks yang ada di sini ini, supaya nanti tidak memberatkan kuliah, karena kuliah di S3TP itu kan sama dengan di prodi lain ya. Tadi untuk S3 itu UKT-nya 12 juta. Tapi kalau teman-teman ingin mengikuti kuliah dengan pola kerjasama minimal 10 orang, tapi UKT-nya ditambah 2 juta lagi sehingga 14 juta. Tapi untuk lebih jelasnya silahkan dibaca brosur dan link pendaftaran mahasiswa baru S3 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Surabaya. Terima kasih Bu Citra. Baik, terima kasih Prof. Musaji. Baik para Tapers, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di S3 Teknologi Pendidikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Tapers.